Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8, di mana kelompok kami ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi analisis SWOT. Sebelum kita melangkah kepada pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok dari kelompok 8, yang dimana dimulai dari saya sendiri, yaitu Wadi Mutmainah, Saya Putri Wahyu Jelita. saya Sasmita Wulandari, Saya Sukma Media. ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pemaparan materi tentang definisi SWOT dan juga dan manfaat analisis SWOT yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Putri Wahyu Angelita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi SWOT. Seperti yang kita lihat di slide, di mana pada dasarnya analisis SWOT merupakan akronim atau singkatan dari 4 kata, yaitu strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu spekulasi bisnis, beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi. Selanjutnya, ada manfaat analisis SWOT secara umum, di mana analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari tempat sisi sekaligus. Selanjutnya, analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam. Analisis SWOT juga dapat membantu kita membedah organisasi dari 4 sisi. Keempat, analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang cukup ampuh dalam melakukan analisis strategi. Yang terakhir itu, analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin akan timbul. Sekian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Itulah tadi pemaparan materi dari rekan kelompok saya. Selanjutnya, untuk materi mengenai manfaat SWOT dalam bentuk pelayanan, kemudian komponen analisis SWOT, akan dibawakan oleh rekan saya sendiri, yaitu Sasmita Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan arti dasar komponen manfaat SWOT dalam bentuk pelayanan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan yang inovatif dan memberikan pelayanan khusus atau jaminan kepada pasiennya. Yang kedua, melakukan kegiatan promosi pelayanan secara menyeluruh, terutama pada bidang polibedah seperti paket medical check up. Yang ketiga, ada menjadi hubungan baik dengan perusahaan asuransi dengan menawarkan modal jodoh sehingga kerjasama eksklusif dapat dilakukan dengan baik. Yang untuk keempat itu mengadakan press release mengenai pelayanan media cetak. Kelima yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan serta meningkatkan efektivitas jaringan kerjasama yang telah ada dan mengembangkan jaringan kerjasama untuk memperluas pasar. Selanjutnya, komponen analisis SWOT. Dalam komponen analisis SWOT dalam perencanaan kesehatan terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada komponen kekuatan atau strength. Kekuatan merupakan keterbatasan dalam sumber daya atau kapasitas yang tersedia atau dikendalikan oleh suatu organisasi dalam institusi pelayanan kesehatan. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, merupakan keterbatasan dalam sumber daya atau kapasitas suatu institusi pelayanan secara relatif yang menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan secara efektif. Yang ketiga, peluang atau opportunity, merupakan sebuah situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan institusi pelayanan kesehatan, di mana peluang ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada low, 2 moderate, 3 best. Nah, dikatakan low atau rendah apabila hasil analisis situasi itu manfaat yang dapat ditarik itu sedikit atau rendah.
kedua ada moderate. Dikatakan moderate atau sedang apabila suatu hasil analisis memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang tercapainya itu sedang. Yang ketiga adalah best, yaitu dikatakan best atau baik apabila suatu analisis itu memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya itu pun juga tinggi. Yang keempat, komponen keempat yaitu ancaman atau threat, terbagi menjadi 3 komponen atau kategori. Yang pertama ada ancaman utama, ancaman moderat, dan ancaman tidak utama. Ancaman atau threat merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan situasi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada ancaman utama. Ancaman utama merupakan sebuah ancaman yang kemungkinan terjadinya tinggi dan kemungkinan dapat berdampak besar. Yang kedua, ancaman moderat atau moderate threat merupakan jenis ancaman yang merupakan kombinasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya pun sedang. Yang ketiga ada ancaman tidak utama, yaitu merupakan jenis ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya pun kecil. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya kita melangkah ke materi mengenai analisis, macam-macam analisis SWOT beserta analisis faktor internal dan eksternal Rumah Sakit Siloam di poin kekuatan yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Sukma Maulidia. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan bawakan materi mengenai macam-macam analisis SWOT. Yang pertama itu analisis lingkungan internal. Internal dalam organisasi kesehatan yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan mencakup keterampilan tenaga kesehatan, produk andalan, dan lain sebagainya yang dapat membuat lebih kuat dari para pesaing lainnya dalam memuaskan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani oleh organisasi tersebut. Sedangkan kelemahannya itu kekurangan yang dimiliki oleh organisasi kesehatan yang dapat menjadi penghalang bagi kinerja tenaga kesehatan organisasi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu analisis lingkungan eksternal. Peluang dan tantangan merupakan faktor dari luar yang dapat dianalisis. Selanjutnya yaitu analisis faktor internal dan eksternal Rumah Sakit Siloam. Ya, saya akan bawakan materi mengenai kekuatan. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Siloam terakreditasi internasional dari lembaga akreditasi Joint Commission International Accreditation. Akreditasi telah dilakukan pada tahun 2007, 2010, dan 2013. Yang kedua yaitu pelayanan sesuai standar internasional. Yang ketiga memiliki profesor, dokter, dan tenaga kesehatan yang berpengalaman dan profesional. Yang keempat, Rumah Sakit Siloam memiliki peralatan yang lengkap dan kelengkapan canggih. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Siloam sebagai rumah sakit pendidikan dan penelitian, pusat pengobatan kanker. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai materi analisis faktor internal dan eksternal Rumah Sakit Siloam di poin peluang, ancaman, dan kelemahan akan dibawakan oleh saya sendiri. Langsung saja. Jadi kelemahan atau weakness dari Rumah Sakit Siloam itu ada 5. Yang pertama itu sistem manajemen mutu pelayanan Rumah Sakit Siloam itu masih lemah. Terus yang kedua itu adalah area parkir yang kurang luas. Terus yang ketiga itu adalah lambatnya pengurusan administrasi bagi pasien yang pulang. Selanjutnya yaitu ruangan atau gedung atau tempat itu yang kurang luas atau kurang besar. Selanjutnya itu yang kelima adalah masih terdapatnya antrian pelayanan rumah sakit yang padat dikarenakan antrian masyarakat yang tinggi untuk berobat di Rumah Sakit Siloam. Selanjutnya itu adalah peluang atau opportunity dari pelayanan Rumah Sakit Siloam. Jadi opportunity atau peluangnya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah pelayanan jasa yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Siloam itu sudah sesuai dengan harapan dari pasien. Terus yang kedua itu inovasi yang diciptakan oleh Rumah Sakit Siloam itu selalu dijadikan contoh oleh rumah sakit yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu adalah peralatan yang lengkap, kemudian pelayanan yang terbaik yang menjadikan Rumah Sakit Siloam itu menjadi terpercaya dan terdepan. Selanjutnya yang keempat itu adalah semakin banyaknya kebutuhan akan jasa pelayanan, maka Rumah Sakit Siloam itu memperluas jaringannya. Yang terakhir yaitu adalah Rumah Sakit Siloam itu beroperasional selama 24 jam. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat, di mana ancaman atau threat dari Rumah Sakit Siloam ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pembiayaan harga kamar Rumah Sakit Siloam itu lebih mahal dibandingkan rumah sakit lain. Selanjutnya yang kedua itu adalah banyaknya bermunculan berbagai rumah
sakit lain dengan bentuk jasa pelayanan yang ditawarkan berbeda-beda, kemudian harganya yang diberikan itu juga lebih ekonomis. Selanjutnya yang ketiga itu adalah semakin berkembangnya jam buka pelayanan di berbagai rumah sakit yang lain. Terus yang keempat itu kapasitas ruangan rumah sakit itu perlu diperluaskan. Dan yang terakhir itu adalah pengadaan alat kesehatan yang cukup mahal. Dengan berakhirnya pemaparan materi yang dibawakan oleh saya, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 8. Saya mewakili kelompok mengucapkan banyak minta maaf kepada semuanya apabila presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok-kelompok kami itu masih ada kekurangan. Akhir kata saya menutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.